Pada hari ini, Kamis 25 Juli 2025, sidang perkara ekonomi syariah dengan nomor perkara 123-PDT-Ekonomi Syariah-2025-PA Pontianak akan segera dimulai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan segera memasuki ruang sidang. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123-Perdata-Ekonomi Syariah-2025-PA Pontianak tentang perkara gugatan manifestasi antara PT BRI Syariah sebagai penggugat dan Jukni Jukni sebagai tergugat. Dalam hal ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat, apakah saudara dihadiri atau diwakili? Dihadiri yang mulia. Oke, baik. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Zikri Khalid AR. Oke, baik. Silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan izin beracaranya. Untuk kartu tanda advokatnya gimana? Ya, untuk pihak tergugat silakan maju melihat. Slide. Slide, silakan ambil. Oke, baik. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, nama saya Zikri Khalid SMH di kantor advokat Purnama, Jalan Purnama Agung 2, Kompleks Purnama Agung 7 nomor S3 yang mulia. Oke, baik, terima kasih kepada penggugat. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat. Apakah pihak tergugat hadir pada saat ini atau diwakili? Hadir yang mulia. Oke, baik, Anda pada saat ini berkedudukan sebagai apa? Sebagai kuasa hukum tergugat. Oke, baik, bolehkah Anda maju ke depan untuk menyerahkan kartu tanda advokat dan surat izin beracaranya? Silakan pihak penggugat maju lihat. Lima. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya majelis hakim meminta saudara sebagai pihak tergugat untuk menyebutkan identitas tergugat. Nama saya Nurhaniza Wahyuni, SHMH, berkantor advokat di Kota Baru Ujung. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Karena semua pihak telah dianggap sudah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Maka sebelum memeriksa dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi. Terlebih dahulu, bagaimana para kuasa hukum penggugat atau tergugat? Apakah akan mencari mediator tersendiri atau ditunjuk oleh majelis hakim? Tidak, yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Oke, baik, terima kasih. Untuk memberi kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini saya tunda 1 minggu. Bagaimana penggugat dan tergugat? Baik yang mulia. Baik yang mulia. Oke, dengan demikian sidang pada saat ini kami tunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 di Pengadilan Agama Kota Pontianak kepada pihak yang berkaitan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123-PDT-Ekonomi Syariah 2025 Pengadilan Agama Pontianak tentang perkara gugatan non prestasi antara PT Bank BRI Syariah Tbk sebagai penggugat dan Jepni Jurni sebagai tergugat. Maka dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi dan yang telah majelis hakim terima bahwa proses mediasi tidak menemui jalan ataupun kedamaian. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan surat gugatannya? Siap, majelis. Oke, silakan bacakan apakah pihak penggugat telah memberikan kepada tergugat. Sudah, yang mulia. Oke, silakan dibacakan surat gugatannya. Izin berdiri, yang mulia. Ya, silakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pontianak, nama kami PT Bank BRI Syariah Tbk, alamat kantor cabang Pembatu Pontianak, Siantan, Jalan Gusti Situt Mahmud, Pontianak Utara, diwakili oleh Ardiansa dan Heru Yulianto berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.216 KC Pontianak Gusti Sulung garing OPS garing 08 garing 2019. Tergugat nama Desti Jukni, alamat Jalan Lombok nomor 23 RT 002 RW 009 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, pekerjaan karyawan swasta. Latar belakang perkara, pada 22 Juni 2017 kedua belah pihak telah membuat akta murabahah bil wakalah nomor 0024-141-1000668 Siantan garing 06 garing 2017 dengan ketentuan: pertama, plafon perantara pembayaran sebesar 450 juta untuk pembelian alat usaha, margin bank sebesar 75.500.000, uang muka nasabah sebesar 235 juta, total kewajiban tergugat sebesar 201.500, yang sur selama 60 bulan sebesar Rp3.358 per bulan. Tergugat telah melakukan prestasi dengan: pertama, tidak membayar angsuran sejak Juni 2019. Kedua, menyebabkan kerugian penggugat sebesar Rp149.037. Upaya mediasi: pertama, peringanan atau somasi telah dikirim pada Oktober 2018, Februari 2019, dan 16 April 2019. Namun tergugat tetap tidak mematuhi kewajiban tersebut. Dasar hukum 6 garing 2017 dengan ketentuan: pertama, plafon perantara pembayaran sebesar 450 juta untuk pembelian alat usaha, margin bank sebesar 75.500.000, uang muka nasabah sebesar 235 juta, total kewajiban tergugat sebesar 201.500, yang sur selama 60 bulan sebesar Rp3.358 per bulan. Tergugat telah melakukan prestasi dengan: pertama, tidak membayar angsuran sejak Juni 2019. Kedua, menyebabkan kerugian penggugat sebesar Rp149.037. Upaya mediasi: pertama, peringanan atau somasi telah dikirim pada Oktober 2018, Februari 2019, dan 16 April 2019. Namun tergugat tetap tidak mematuhi kewajiban tersebut. Dasar hukum Fatwa DSR MUI nomor 17 garing 2000 tentang ganti rugi. Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 18 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tuntutan: pertama, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi atas akad murabahah bil wakalah. Kedua, menghukum tergugat untuk membayar total kewajiban sebesar Rp149.037.000. Biaya perkara sebesar Rp226.000.
Kedua, memberikan hak kepada penggugat untuk menjual anggunan sertifikat hak milik nomor 7060 garing PAL 9 jika tergugat tidak melunasi. Yang terakhir, menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Hormat kami, PT Bank BRI Syariah Tbk. Oke, baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Maaf yang mulia, karena sebelumnya ada halangan untuk bertemu langsung dengan pihak tergugat, kami mewakili tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan. Kami mohon waktu 14 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Digugat. Oke, kalau 7 hari dari sekarang apakah bisa? Pihak tergugat Baik yang mulia, kami terima. penggugat 7 hari dari sekarang apakah bisa? Bisa yang mulia. 7 hari dari sekarang tanggal 8 hari Kamis tanggal 7 Agustus 2020. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini saya tunda sampai pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025. Maka pada pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk hadir tanpa ada panggilan dari majelis hakim. Sidang pada hari ini saya tunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123 garing TGT garing ekonomi syariah garing 2025 garing PA Pontianak tentang perkara gugatan antara PT Bank BRI Syariah Tbk sebagai penggugat dan Jepni Jupni sebagai tergugat terkait kasus suatu prestasi. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan saat ini? Siap yang mulia. Yang tergugat? Siap yang mulia. Oke, baik. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan pada saat ini? Siap yang mulia. Baiklah, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana? Pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Oke, apabila sudah siap, silakan dibaca dan dicermati. Terima kasih sebelumnya yang mulia. Sebelumnya saya akan membagikan salinan gugatan atas jawaban tergugat. Iya, silakan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Agama Pontianak di Pontianak dalam perkara antara PT Bank BRI Syariah Tbk selaku tergugat melawan Desti Yutri selaku penggugat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini yaitu Nurhaniza Wahyuni, alamat Kota Baru Itu. Pekerjaan advokat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan tergugat. Yang pertama, eksepsi, yaitu bahwa apabila dalam perjanjian terdapat klausul penyelesaian sengketa dalam dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau domisili hukum tertentu, maka Pengadilan Agama Pontianak dapat dinyatakan tidak berwenang secara relatif apabila hal itu bertentangan dengan klausul tersebut. Yang kedua, bahwa penggugat harus lebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa internal seperti musyawarah atau forum mediasi yang sah menurut hukum ekonomi syariah dan belum menyelesaikan proses mediasi secara tuntas. Jawaban pokok perkara tergugat yang pertama, tergugat menyangkal bahwa pernah membuat akad murabahah bil wafaah dengan penggugat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat
oknum pihak bank yang tidak menjelaskan secara utuh resiko dan konsekuensi atas skema pembiayaan tersebut, sehingga akan dilakukan tanpa kejelasan sepenuhnya, yang seharusnya dilarang dalam prinsip syariah. Yang kedua, tergugat mengakui bahwa terdapat tunggakan pembayaran, namun hal itu terjadi karena prestasi dengan kesenjangan, melainkan karena keadaan di luar kemampuan tergugat, yaitu kehilangan pekerjaan dalam penghasilan utama sejak awal 2019. Yang ketiga, tergugat telah beritikat baik dengan beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasi cicilan kepada pihak bank penghasilan utama sejak awal 2019. Yang ketiga, tergugat telah beritikat baik dengan beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasi cicilan kepada pihak bank sejak akhir 2018. Namun permohonan tersebut tidak pernah mendapat respon atau persetujuan dari pihak bank. Yang keempat, tuntutan penggugat mengenai permintaan anggunan hendaknya ditolak, ditunda karena belum melalui proses mediasi dan permintaan keringanan yang layak berdasarkan prinsip keadilan tolong menolong dalam syariah. Tergugat berhak mengajukan gugatan balik atas dasar yang pertama, kelalaian pihak bank dalam memberikan edukasi keuangan syariah. Yang kedua, kegagalan mediasi yang dilakukan secara pihak tanpa melibatkan mediator independen. Yang ketiga, kerugian moral dan psikologis yang dialami tergugat akibat tekanan penagihan yang tidak manusiawi. Dengan ini, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang pertama, menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat bukan melakukan prestasi dengan kesengajaan, melainkan karena keadaan darurat. Yang ketiga, memerintahkan kepada penggugat agar melakukan musyawarah atau restrukturisasi ulang akan sesuai prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara apabila gugatan ini ditolak. Yang kelima, menyatakan bahwa putusan yang dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Demikian jawaban ini disampaikan disertai harapan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan dan sesuai nilai-nilai syariah. Sekian. Oke, baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat yang telah membacakan eksepsi dan jawabannya. Apakah pihak penggugat telah paham apa yang dibacakan oleh pihak tergugat? Sudah, yang mulia. Apakah pihak penggugat akan mengajukan replik? Akan mengajukan yang mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik tersebut. Kami memohon waktu untuk menjawab replik tersebut. Berapa hari? 14 hari yang mulia. Bagaimana kalau 7 hari apakah sudah siap pihak penggugat? Saya silakan yang mulia. Oke, tergugat apakah menerima 7 hari? Siap yang mulia. Oke. Oke, baiklah. Karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka dengan hari ini sidang saya lanjutkan kembali pada hari Kamis 14 Agustus 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Pontianak, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik dari pihak penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan akan hadir tanpa ada panggilan dari pihak majelis. Maka sidang saya nyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
123/BDT.Ekonomi Syariah/2025 Pontianak dengan perkara antara PT Bank BRI Syariah Tbk sebagai penggugat dan Dikni Jukni sebagai tergugat terkait dengan kasus suap prestasi. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak sudah siap untuk mulai persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia, silakan dimulai. Oke, baiklah. Sidang saya akan lanjutkan dengan sesuai perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk membacakannya? Siap Yang Mulia. Sebelumnya saya izin menyerahkan selingan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum. Oke, silakan. Izin berdiri untuk membacakan replik. Ya, silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara PT Bank BRI Syariah Tbk alamat kantor cabang Pontianak Selatan Jalan Gusti Sudirman Pontianak Utara melawan tergugat Destri Yutri alamat dalam nomor 23 RT 005/RW 005 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan pendahuluan bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan pada surat gugatan tertanggal 31 Juli 2025 dan dengan ini menyampaikan replik terhadap jawaban tergugat sebagai berikut. Pertama, tanggapan terhadap eksepsi kompensatif relatif. Dalil tergugat mengenai keberatan kompensasi relatif tidak berdasarkan hukum karena dalam perjanjian akad perubahan tidak terdapat klausul penyelesaian sengketa di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pontianak adalah forum yang sah dan berwenang untuk memeriksa perkara ini. Kedua, tanggapan terhadap eksepsi premutirasi gugatan bahwa penggugat telah melakukan upaya musyawarah dan peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Yang pertama Oktober 2018, yang kedua Februari 2019 dan yang ketiga April 2019. Namun tidak ada etikat baik dari tergugat sehingga gugatan ini telah memenuhi asas ultimatum remedium bukan asas prematur. Yang ketiga, tanggapan terhadap pokok jawaban tergugat. Yang pertama, tanggapan atas pernyataan akad mengandung gharar. Penggugat menyatakan bahwa akad murabahah bil wakalah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI sesuai dengan prinsip syariah tersebut dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Internal Bank. Tergugat telah menandatangani akad tersebut dalam keadaan sadar, sukarela dan memahami isi perjanjian. Yang kedua, pernyataan tidak berdasar. Kehilangan pekerjaan bukan merupakan force majeure dalam hukum ekonomi syariah sebab force majeure harus berupa kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan tidak terkait dengan kondisi pribadi. Tergugat seharusnya segera mengajukan penjadwalan ulang kewajiban, bukan membiarkan tunggakan tanpa penyelesaian. Yang ketiga, tanggapan terhadap itikat baik bahwa permintaan restrukturasi yang disebutkan oleh tergugat tidak pernah diajukan secara formal dan tertulis dan tidak didukung oleh dokumen resmi. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar bahwa tergugat telah beritikat baik. Yang keempat, tanggapan atas rekonvensi bahwa dalil-dalil rekonvensi yang diajukan tergugat bersifat kabur dan tidak memiliki dasar hukum atau bukti tertulis sehingga tidak layak untuk diterima dan patut ditolak seluruhnya. Yang kelima, penegasan kembali tuntutan. Dengan demikian, penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk pertama menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. Yang kedua, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat telah wan prestasi dan menghukum untuk membayar kewajiban sebesar Rp149.057.000 beserta biaya perkara dan tambahan kerugian. Keempat, memerintahkan agar agunan sertifikat hak milik nomor 7060/PAL9 dapat diakuisisi sesuai ketentuan hukum syariah dan perbankan. 5. Menolak segala bentuk rekonvensi tergugat. Demikian replik ini disampaikan untuk dijadikan pertimbangan majelis hakim yang terhormat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip hukum dan ekonomi syariah. Hormat kami, kuasa hukum penggugat PT Bank BRI Syariah Tbk. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas repliknya dari pihak penggugat.
Apakah pihak tergugat sudah jelas dan paham terkait dengan replik dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan replik? Tidak yang mulia. Oke, baik. Jika tidak, mungkin selanjutnya adalah bukti-bukti. Apakah pihak penggugat akan mengajukan bukti-buktinya saat ini? Belum siap yang mulia. Memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen tersebut. Kiranya berapa hari? 7 hari yang mulia. Mengesahkan. Oke, pihak tergugat apakah siap dengan 7 hari ke depan? Siap yang mulia. Oke. Baik, karena pihak penggugat belum siap dengan alat bukti yang akan diajukan, maka sidang pada saat ini akan dilanjutkan pada tanggal berapa? 21 Agustus, tepatnya hari Kamis tahun 2025 di tempat yang sama. Maka saya mohon kepada pihak yang terkait untuk datang tanpa ada panggilan dari majelis. Sidang selanjutnya adalah pengajuan alat bukti. Maka sidang saya nyatakan ditutup dan ditunda. Majelis hakim akan menunggangkan buat sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123 garing PDT titik ekonomi syariah garing 2025 garing PA Pontianak tentang perkara gugatan uang prestasi antara Bank BNI Syariah Tbk melawan Institusi sebagai tergugat. Maka dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan kali ini? Siap yang mulia. Untuk tergugat? Siap yang mulia. Oke, baiklah, karena sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Saya izin menyerahkan kopi bukti-bukti yang mulia. Oke, baik, silakan. Kuasa hukum tergugat silakan maju. Baik yang mulia. Win. Tengok. Silakan ini. Sini. Bagaimana? Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang yang akan diajukan pada persidangan kali ini? 1 orang yang mulia. Oke, Panitera boleh panggil saksi untuk menghadap ke ruangan persidangan. Untuk saksi boleh menghadap ke ruang persidangan. Ya, silakan. Baik. Pada saksi dari pihak penggugat, apakah saksi dalam keadaan sehat dan sehat jasmani dan rohani? Oke, baik. Pada saksi, apakah saksi dari pihak penggugat ada hubungan keluarga? Kalau dengan tergugat? Oke, baik. Karena kalau tidak ada, boleh maju ke depan untuk menyerahkan identitas kepada kami. Oke, silakan duduk kembali. Saya mungkin 1, 2 ingin bertanya. Ya. Apakah margin keuntungan dimasukkan dalam perhitungan kerugian uang investasi? Ya, yang mulia. Karena itu bagian dari akad murobaha yang telah disepakati. Tapi kami siap mengikuti prinsip takwid jika diarahkan demikian oleh pengadilan. Apakah bank pernah menanggapi permohonan rekonstruksi dari tergugat? Kami hanya menerima permohonan tersebut, tetapi setelah melakukan analisis risiko, kami tidak menyetujui karena prospek usaha dianggap tidak kaya. Mengapa eksekusi dilakukan terhadap tanah yang nilainya lebih tinggi daripada hutang? Itu satu-satunya jaminan yang tersedia dan mekanisme eksekusi dilakukan sesuai prosedur hukum. Kelebihan hasil lelang akan dikembalikan ke
debitur. Apakah rincian kerugian sebesar 140 miliar 37.125 rupiah telah dijelaskan secara rinci dalam gugatan tergugat? Untuk rincian kerugian kami lampirkan termasuk sisa pokok pembiayaan margin yang belum dibayar, serta biaya keterlambatan, namun bisa kami uraikan lebih lanjut jika diperlukan. Oke, baik. Apakah pihak penggugat ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat, Ada yang mulia. silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar somasi pertama dilakukan pada Oktober 2018 saat tergugat belum lalai bayar angsuran? Ya benar. Kami mengirim somasi sebagai langkah preventif karena telah terindikasi ketidakdisiplinan pembayaran meskipun default belum terjadi. Apakah ada lagi? Tidak ada yang mulia. Oke, baik. Kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudara saksi atas keterangannya. Silakan maju ke depan ke majelis hakim untuk mengambil kartu identitasnya. Dan silakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Oke, baik. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara penggugat hanya dapat menghadirkan satu saksi saja? Iya yang mulia, dikarenakan saksi yang kedua tidak berkenan untuk bersaksi di persidangan yang mulia. Baiklah, apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima keterangan saksi? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi yang mulia. Apabila saudara juga sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Oke, baiklah. Sidang apakah pada tanggal 28 Agustus penggugat sudah siap? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Sudah siap? Yang mulia. Tergugat apakah 28 sudah siap? Siap yang mulia. Oke, baiklah. Untuk ini sidang ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis pada tanggal 28 Agustus 2025 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Agama. Dan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk hadir pada persidangan tanpa ada panggilan atau surat panggilan dari majelis, maka sidang saya nyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123 garing DDT titik ekonomi syariah garing 2025 garing PA Pontianak tentang gugatan non prestasi antara PT BNI Syariah Tbk melawan Bukit Jukni sebagai tergugat. Maka sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk mulai persidangan ini? Siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Siap yang mulia. Oke, baiklah. Karena sidang dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Oke, silakan kuasa hukum tergugat maju untuk memberikan alat buktinya. Baik yang mulia. Ya, boleh kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk memeriksa. Bagaimana? Ya, ini buktinya. Silakan tergugat. Ya. Oke. Silakan duduk kembali. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? 1 orang saksi yang mulia. Baiklah, pada panitera mohon panggil para saksi, dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Untuk saksi silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saksi. Makasih. Baik. Pada para saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap yang mulia.
Oke, saudara saksi, apakah saudara pada kali ini kenal dengan pihak tergugat? Tidak, yang mulia. Dengan pihak penggugat? Tidak juga, yang mulia. Betul tidak ada hubungan keluarga ya, saudara saksi? Tidak ada, yang mulia. Oke, baik, silakan maju ke depan untuk memberikan identitas saudara saksi. Yang mulia. Bukan benar ini saudara saksi. Alamatnya di sini. Oke, umurnya betul. Kelahiran? Oke, betul. Silakan duduk saudara saksi. Terima kasih, yang mulia. Oke. Boleh saudara saksi sebutkan identitas saudara saksi? Perkenalkan, yang mulia, saya atas nama Ferry Haswi, Ya. asal Bandung, 21 November tahun 1983, yang mulia. Pekerjaan saudara saksi sebagai apa? Sebagai swasta, yang mulia. Beralamat? Di Jalan Anggrek nomor 78 dan Kesehatan. Oke, baik, silakan tanyakan. Anggota. Apakah alasan utama keterlambatan pembayaran angsuran sejak Juni 2019? Jadi usaha saya mengalami penurunan pendapatan akibat faktor ekonomi dan persaingan pasar, sehingga arus kas terganggu, yang mulia. Saudara saksi, apa alasan Anda menolak eksekusi jaminan tanah? Jadi saya konsisten membayar selama hampir 1 tahun, baru kemudian mengalami kesulitan finansial, yang mulia. Oke, ya. Oke. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari saudara saksi? Ada, yang mulia. Ya, silakan tanyakan saja. Baik, terima kasih dari hakim. Selamat siang saudara saksi. Siang. Sehat saudara saksi. Sehat, betul. Oke, saya ingin bertanya, mohon berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Saya bertanya, mengapa Anda tidak mengajukan permohonan penangguhan atau keringanan di sidang lebih awal? Saya sempat menghubungi pihak bank, namun belum ada respon positif. Juga permohonan resmi baru saya ajukan saat usaha benar-benar terpuruk ke Bapak. Oke. Apakah Anda memahami akad perubahan yang Anda tanda tangani dan kewajiban di dalam akad tersebut? Saya memahami bahwa saya membeli barang dengan cicilan, tetapi saya tidak diberi ruang diskusi jika mengalami force majeure. Saya juga berharap prinsip syariah tetap menjalankan saya adil. Oke, pertanyaan terakhir, apa alasan Anda menolak eksekusi jaminan tanah? Karena nilai tanah jual lebih tinggi dari utang dan saya masih ingin menyelesaikan kewajiban dengan cara damai dan syaki tanpa kehilangan aset penting secara sepihak. Oke, cukup. Yang mulia. Baik, tidak ada. Oke, baiklah, kalau sudah tidak ada, silakan saksi maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Kemudian Oke, langsung keluar dari sidang ini. Baik, karena sidang pemeriksaan alat bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya. Oke, baiklah. Untuk ini sidang dari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 tepatnya di Pengadilan Negeri Pontianak dengan agenda 3 pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dan kepada para pihak yang terkait diharapkan untuk datang ke majelis hakim atau di ruang persidangan ini tanpa ada panggilan. Maka sidang saya nyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123 garing PDJ titik ekonomi syariah garing 2025 garing PA Pontianak dengan
perkara uang prestasi antara PT Bank BNI Syariah Tbk melawan TBK sebagai penggugat dan tergugat. Maka sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan kali ini? Siap, Yang Mulia. Yang tergugat bagaimana? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang ini saya lanjutkan dengan agenda yaitu pembacaan atau penyampaian kesimpulan. Apakah saudara pihak penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Tidak siap, Yang Mulia. Oke, baik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan? Siap Yang Mulia. Oke, boleh serahkan ke depan. Baik, Yang Mulia. Halo, pihak tergugat silakan maju. Silakan duduk. Saya tanyakan sama pihak penggugat dan tergugat, apakah kesimpulan dari penggugat dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Oke, baik. Mungkin persidangan kali ini saya nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Bagaimana? Oke, baik. Sidang saya nyatakan ditunda dan dilanjutkan pada 11 September tahun 2025, tepatnya di Pengadilan Agama Pontianak dengan agenda yaitu putusan. Maka sidang saya nyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 123 garing GDT titik ekonomi syariah garing 2025 garing TA Pontianak antara penggugat PT Bank BNI Syariah Tbk melawan PT Juknim selaku tergugat. Maka sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap pada persidangan kali ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap Yang Mulia. Oke, baiklah, sidang saya akan lanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan, dan sebelumnya kami tanyakan kepada pihak apakah pihak penggugat dan tergugat sudah ingin dibacakan putusan seluruhnya atau amarnya saja. Amarnya saja Yang Mulia. Oke, baik, terima kasih. Saya bacakan putusan Pengadilan Negeri Agama Pontianak nomor 02 garing PDT titik G titik S garing 2025 garing PAPTK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Duduk perkara selanjutnya dianggap telah dibacakan dengan amar putusan. 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar kewajiban sebesar 149.037.125 rupiah. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 7060 garing PAN 9 sah sebagai jaminan. Yang kelima, memberikan hak kepada penggugat untuk menjual jaminannya secara lelang. Yang keenam, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 266 kepada negara. Pontianak 17 Desember 2025. Majelis Hakim Dr. Profesor Ferdi Hasan Naswi SHMH. Hakim 1 ST SHMH. Hakim 2 Kiki MHMH. Sekian saya bacakan pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pontianak. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberikan kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan.
Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin. Maka sidang dengan ini saya nyatakan ditutup.